Hadirnya tol laut dengan harapan agar pendistribusian bahan pokok dapat lebih cepat dan pemerataan harga dapat tercapai. Untuk mengetahui seberapa efektifnya tol laut di Makassar, berikut wawancara reporter Akbar Syam dengan Regional Head 4 Pelindo dan General Manager Region 4 Cabang Makassar. Baik, terima kasih rekan di studio. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Makassar dan sedang menggunakan APD atau alat pelindung diri yang memang digunakan apabila kita ingin beraktivitas di sekitaran Pelabuhan Makassar. Apalagi saat ini saya sedang berada di kawasan lapangan 100 yang memang merupakan kawasan peti kemas. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang tol laut tentunya adalah untuk kemudian menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Dan apalagi untuk kemudian mempermudah pengiriman logistik ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan untuk mengetahui seberapa efektifkah tol laut yang ada di Makassar, kita akan berbincang bersama dengan Regional Head 4 Pelindo, Ibu Endriani Muiz. Baik Ibu, salam sehat Ibu. Salam sehat, Mas Akbar. Baik Ibu. Sebelum kita bertanya terkait dengan tol laut yang ada di regional ataupun di Regional 4 Pelindo ini, untuk wilayah Regional 4 Pelindo, Bu, di mana saja? Jadi wilayah kerja Regional 4 itu melingkupi 11 provinsi, itu kurang lebih 45% dari luas Indonesia. Kami mengelola 25 cabang dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi, Maluku, serta Papua. Baik. Bagaimana dengan perkembangan tol laut di Regional 4 Pelindo, Ibu? Ya, dari 25 cabang yang ada di wilayah Regional 4, itu ada 7 pelabuhan yang melayani tol laut, yaitu cabang Makassar, cabang Bitung, Sorong, Jayapura, Nunukan, Merauke, dan Fakfak. Ada berapa new port atau pelabuhan baru yang terbangun berkat adanya tol laut ini? Ya. Jadi sepemahaman kami untuk pelayanan tol laut ini masih memanfaatkan pelabuhan existing yang ada, baik yang dikelola oleh Pelindo maupun yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini KUPP. Oh, jadi memang belum ada pelabuhan baru yang terbangun, Bu, ya, karena adanya tol laut ini. Ya. Baik, kemudian ada berapa pelabuhan utama ataupun pendukung khususnya di Regional 4 ini? Ya, jadi kalau di Regional 4 ini sebagai pelabuhan utama adalah Pelabuhan Makassar, kemudian 6 pelabuhan yang tadi sebagai pendukung untuk kegiatan tol laut ini. Bagaimana dengan koneksi antar jaringan pelabuhan? Ya. Jadi untuk saat ini memang transportasi laut memang masih memegang peranan penting untuk mewujudkan tol laut tersebut, karena dari segi kos memang lebih memadai dan lebih kompetitif dibanding moda transportasi lain. Jadi untuk saat ini konektivitas transportasi laut masih memegang peranan penting untuk mendukung tol laut ini. Baik, sebenarnya seberapa besar, Ibu, peran tol laut khususnya untuk pendistribusian yang ada di Regional 4 ini? Ya, jadi di Regional 4 itu sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 7 pelabuhan yang menangani tol laut. Jadi harapannya dengan tol laut ini bisa mendistribusikan logistik serta menekan biaya di seluruh daerah. Dan sesuai info yang saya dapatkan, dengan adanya tol laut ini bisa menekan biaya logistik 11-20%. Baik, terima kasih Ibu Endriani Muiz selaku Regional Head 4 Pelindo. Selamat beraktivitas kembali, Ibu. Terima kasih, Mas. Ya, tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, kita berharap dengan adanya tol laut ini tentunya sesuai dikatakan Ibu Endriani tadi bahwasanya untuk dapat menekan biaya pengiriman logistik ke seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya adalah untuk kemudian menyamaratakan harga pangan yang ada di wilayah Indonesia. Dan selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan GM PT Pelindo Regional 4 Makassar. Saya akan bertanya kepada Bapak Suhadi Hamid. Baik, salam sehat Pak GM. Alhamdulillah sehat Mas Akbar. Baik, Bapak, terkait dengan tol laut ini Pak, apakah semua kontainer atau angkutan barang ini bisa melalui tol laut? Jadi tidak semua kontainer bisa melalui tol laut karena beberapa faktor ya. Pertama, ukuran dan dimensinya, terus berat kontainer itu sendiri, dan jenis barang yang akan diangkut. Ya. Gitu. Ya. Apa sebenarnya yang menjadi perbedaan Pak antara melalui tol laut atau tidak?
Iya, jadi ada beberapa faktor. Dari segi waktu pasti. Kalau tol laut itu kan dari hulu ke hilir. Iya. Jadi durasi waktu antara pelabuhan besar ke pelabuhan kecil itu butuh proses waktu yang banyak. Iya. Nah, itu yang untuk masalah waktu. Masalah biaya memang terjadi efisien. Cuman dari sisi waktunya itu lagi tidak kontra apabila ada kebutuhan-kebutuhan bahan pokok yang memang harus didistribusikan ke salah satu daerah terpencil, itu mungkin membutuhkan waktu yang begitu lama. Ya. Rata-rata berapa banyak yang masuk di pelabuhan Makassar khususnya, Pak? Ya, untuk sampai dengan posisi di bulan Mei ini itu kurang lebih rata-rata 4 kol atau 4 kapal dalam 1 bulan dengan pengangkutan kurang lebih sekitar 200 teus per kapalnya. Jadi rata-rata per bulan sekitar 800 teus. Betul, atau 800. itu angka yang termasuk besar juga, Pak ya? Iya, lumayan. Jadi memang ada standarisasi untuk angkutan tol laut. Sebulannya itu hanya dibatasi kurang lebih sekitar 500 box atau 500 teus. Baik. Apakah ada perbedaan perlakuan yang menggunakan tol laut atau tidak? Perbedaannya pasti ada karena untuk tol laut kita menggunakan terminal tersendiri seperti background di belakang ini merupakan memang area untuk tol laut atau pelabuhan konvensional. Sedangkan untuk yang bukan tol laut kontainernya itu ada terminal khusus. Jadi perilaku yang berbedanya adalah dari sisi penggunaan alat itu sendiri. Kalau untuk tol laut menggunakan alat yang disiapkan oleh kapal itu sendiri, sedangkan bukan tol laut itu memang ada alat yang disiapkan oleh Pelindo. Baik. Terakhir Pak Jim, apa yang menjadi harapan Bapak dengan adanya tol laut ini, Pak? Ya, harapan kami kepada pemerintah khususnya pemerintah pusat ya. Jadi memang ini kan banyak saudara-saudara kita di daerah terpencil khususnya di timur ini kan belum tersentuh langsung. Apalagi fasilitas pelabuhan juga seharusnya dibenahi khususnya ya saudara-saudara kita atau masyarakat-masyarakat yang di daerah terpencil supaya bisa langsung menikmati atau mendapatkan bahan-bahan konsumtif yang dibutuhkan sehari-hari. Itu Mas. Baik. Terima kasih Pak Suhadi Hamid selaku GM PT Pelindo Regional 4 Makassar. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Ya. Dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, kita berharap bahwa saja hadirnya tol laut ini kemudian dapat mempermudah pengiriman logistik yang ada ataupun ke seluruh wilayah negara Indonesia. Dan tentunya dapat kemudian menjadi upaya untuk menyamaratakan harga pangan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Demikian dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.